Oke, kembali lagi bersama Kak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar materi mengenai perbandingan kelas 7 SMP. Kali ini kita belajar mengenai perbandingan ya, ini materi kelas 7 SMP ya. Kelas 7 SMP semester 2 perbandingan. Mungkin teman-teman pernah, adik-adik semua pernah dengar istilah perbandingan ya. Perbandingan itu membandingkan antara dua atau lebih suatu bilangan atau benda yang lain. Nah, yang pertama kita mempelajari bagaimana sih menotasikan perbandingan itu. Nah, gimana cara yang pertama itu, perbandingan itu biasanya notasinya itu menggunakan titik dua. Di notasikan dengan titik 2. Nah, ini contohnya A banding B. Terus ada lagi contohnya, misal 1 banding 2, misal lagi 3 banding 4, dan seterusnya. Jadi ini ya, titik 2 ini ya. Terus yang kedua, ada juga yang perbandingan itu bentuknya pecahan. Notasi pecahan. Nah, dia bentuknya A per B. A per B. Atau yang lain 1 per 2 atau 3 per 4. Terus ada yang ketiga, kata-kata ya, notasikan dengan kata-kata. Contohnya notasikan dua bilangan dipisahkan oleh kata dari. Dua bilangan dengan kata dari. Nah, contohnya perbandingan A dari B, misalnya A dari B. Jadi artinya ini A dibanding B. Terus 1 dari 2, 1 banding 2, dan seterusnya. Nah, jadi 3 ini sama aja ya, intinya itu dia dibandingkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu konsep notasinya ya, perbandingannya. Jadi adik-adik nggak usah bingung kalau ada A titik 2B berarti A banding B. A per B itu sama juga A dibanding B. Nah, nilai perbandingan ini bukan nilai sebenarnya ya. Jadi kita bisa sederhanakan nilai perbandingannya. Contohnya nih, misal ada perbandingan 10 per 30 misal. Berarti ini 10 per 30 kita bisa sederhanakan lagi. Ini kakak bagi 10, ini bagi 10. Pembaginya selalu sama ya. Jadi 10 bagi 10 itu sama dengan 1 per 30 bagi 10 itu sama dengan 3. Nah, ini juga perbandingan juga ya, 1 banding 3 atau 10 banding 30. Nilainya sama.
Terus contoh yang lain bisa apa, 6/12 bisa. Nah ini berarti kita bagi berapa, kita bagi 6 bisa, ini bagi 6 juga bisa. Dan hasilnya adalah 1/2 atau 1/. Nah perbandingan ini dia harus nilainya sama ya. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kakak punya yang satu 15 cm dibanding dengan 1,5 meter. Nah ini kalau yang sini cm, ini harus cm juga. Kalau sini meter berarti situ meter juga. Kakak bagi ke cm aja ya. Jadi 15 cm dibanding dengan 150 cm. 1,5 meter itu jadi 150 cm. Kalau udah sama berarti tinggal kita sederhanakan. Ini kakak bagi 15, ini juga kita bagi 5, jadi 1/. Kalaupun jadi meter pun juga nanti hasilnya pun juga sama pasti. Oke, itu perbandingan ya. Terus perbandingan itu nanti ada yang namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu misalnya kakak bikin tabelnya. Jadi ada bagian A, terus ada bagian B. Jadi perbandingan senilai itu jika yang satunya bertambah banyak, maka nilai yang lain akan bertambah banyak. Contohnya kita beli baju itu 3 itu harganya 120.000. Nah kalau kita akan membeli 5, berarti berapa di sini? Makin banyak kan harganya kan yang harus dibayar. Jadi yang satunya semakin banyak, maka yang lain juga kan makin banyak. Ini namanya perbandingan senilai. Nah cara mencari yang ini berapa, yang ini yang 5 ini, caranya kita bisa cari satuannya dulu. Jadi satunya berapa, satu bajunya, atau bisa menggunakan pecahannya langsung. Jadi 3/5 sama dengan 120.000 per X. Ini kita misalnya X ya. Nah ini kita tinggal kali silang, jadi ini kali ini 3X sama dengan 5 dikali 120. Jadi 3X sama dengan 5 kali 120.000 itu 600 ya. Ya 600. Nah, berarti ini kita tinggal bagi 3. Ini kakak bagi 3 dibagi dengan nilai yang sama. Berarti ini sisa X sama dengan 600.000 bagi 3, berarti berapa? 200 ya. 200. Oke, berarti nilai X nya itu 200.000. Ini kalau mencari satuannya berarti 120 bagi 3 itu kan 40.000. 40.000 kalau belinya 5 berarti 40.000 kali 5 sama dengan 200.000, sama aja ya. Nah ini formulanya itu senilai ya, perbandingan senilai. Misal kalau di sini ini A, ini B, ini C, ini D, itu jadinya A per B sama dengan C per D. Nah, ini ya. A per B sama dengan C per D. Jadi nggak ada yang dibalik.
Terus yang berikutnya ada perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau tadi senilai, kalau sekarang perbandingan berbalik nilai. Nah, contohnya misal kalau A ada B ada bagian B. Jadi kalau yang tadi kan yang satunya semakin besar, yang lain akan semakin besar kalau senilai. Nah, kalau berbalik nilai kebalikannya. Kalau yang satunya semakin besar, maka yang satunya akan semakin kecil atau berkurang. Contohnya misal pekerja dengan jumlah pekerja dengan waktunya, misalnya pekerja dengan waktunya, lama dia menyelesaikan tugasnya, misal pekerjanya itu ada 20 orang, misal 20 orang, dia akan selesai selama 60 hari. 60 hari. Nah, ketika ditambah 10 orang berarti tinggal jadi 30, ini akan berapa hari? Otomatis semakin banyak pekerjanya, otomatis dia akan semakin cepat kan ya selesainya kan. Maka di sini X-nya akan berkurang. Nah, inilah yang namanya berbalik nilai. Ya. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya kita tinggal balik salah satunya. Nah, ini dibalik. Susunannya itu dibalik. Kalau tadi senilai itu dia susunannya nggak dibalik, tapi kalau yang berbalik nilai susunannya kita balik salah satunya aja. Harusnya kan 60 per X kalau yang senilai. Nah, ini jadi X per 60. Nah, habis itu gimana? Habis itu kita kali silang aja. Jadi 30 kali X sama dengan 60 kali 20. Jadi 30X sama dengan 60 kali 20 itu 1200 ya. Nah, ini kita bagi 30, ini kita bagi 30. Berarti X sama dengan, ini coret-coret ya, 12 bagi 3 itu 4. Jadi X nya 40. Ya, terbukti ya. Jadi X nya ini dia akan selesai dalam waktu 40 hari. Ini semakin cepat ya ketika pekerjaannya ditambah 10 orang atau jadi 30. Oke. Atau kalau kakak bikin ABC nya, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, dia akan dapat formula A per B sama dengan kita balik jadi D per C. Nah, inilah formula buat yang berbalik nilai. Oke. Terus satu lagi. Yang terakhir itu belajar mengenai skala. Nah, skala ini sering digunakan pada kalau adik-adik pernah melihat peta dunia itu ada skalanya 1:500 misalnya. Ini apa artinya? Ini artinya ini 1 cm dia mewakili 500 cm pada gambar. 500 cm pada, nah ini 500 cm sebenarnya ya, 500 cm sebenarnya.
Jadi ketika kita akan gambar, misal ini Bu, ini ada gambar, ini A, ini B, jarak pada gambar itu 1 cm. Nah tapi realnya itu jarak A dengan B itu adalah 500 cm. Ini contohnya rumah kamu nih, rumah adik-adik semua nih, adik ini ke sekolah itu jaraknya 500 cm. Nah tapi ketika kita gambar di buku gambar itu 1 cm. Nah ini artinya 1/500, dan dia biasanya kalau skala ini pakainya cm ya, jadi 1/500. Nah kalau ditulis formulanya itu skala sama dengan jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Atau kita sering sebut skala sama dengan JP per CS. Nah, ini ya. JP per CS. Kalau mencari jarak pada gambar berarti JP ya. JP sama dengan S skala kali JS. Misal contohnya yang tadi ya, misal contohnya kan tadi skalanya 1/500 misal. JP nya JS nya misal berapa, misal JS nya itu 1500 cm atau 15 meter. Biasanya diketahui 15 meter sih kalau yang pada gambar sebenarnya 15 meter ya misalnya. Misal contohnya JS nya 15 meter. Nah tentukan JP nya. Caranya gimana? Tinggal masukin tadi JP sama dengan S skala berarti 1/500 dikali JS nya 15 meter. Nah karena pada gambar berarti 1/500 dikali 15 meternya ini kita rubah jadi cm, jadi 1500. Nah ini kita coret ya, 15/5 3, berarti hasilnya adalah 3 cm. Nah ini JP nya ya. Jadi ketika kita gambar 3 cm jadi A ke B, ini mewakili 15 meter pada sebenarnya. Oke ya, paham ya? Oke, kurang lebih itu untuk perbandingan kelas 7. Untuk video berikutnya nanti kita latihan soal-soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.